Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menjalankan aktivitas di menjelang libur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rekap HSP. Nah, harapannya nanti untuk rekapitulasi akhir atau rekap akhir nanti bisa memperoleh selisih sama dengan 00 seperti yang ada di sini. Ini bisa dilihat selisihnya mampu 00. Namun dalam membuat rekap ini harus diperlukan sebuah ketelitian sehingga kalian dalam membuat rekapitulasi ini diharapkan untuk berhati-hati dalam membuat rekap bahan ataupun rekap pekerja. Harapannya nanti untuk selisih akhir tidak lebih dari 100.000 atau bisa nanti mendapatkan selisih 0. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu ada rekap pekerja. Nah, nanti rekap pekerja, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat rekap satu-satu. Dari mulai pembersihan lahan sampai pekerjaan terakhir, yaitu pekerjaan langit-langit atau atap. Jadi, untuk yang pertama kita buat rekap seperti ini dulu. Ini bisa kalian buat seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu dimasukkan sesuai dengan volume masing-masing. Dan nanti harapannya untuk memasukkan volume diperlukan sebuah ketelitian. Bisa dengan ditandai dengan berbagai warna seperti ini. Nah, oke, kita mulai untuk memasukkan volumenya terlebih dahulu. Ini bisa dirumuskan dengan sama dengan, terus kita buka sheet yang HSP-nya, pembersihan lahan. Kita cari yang pekerja. Klik ini, lalu enter atau tab. Di sini saya menggunakan tab. Nah, terus kita lihat lagi di AHSP. AHSP di sini ada dua tenaga yaitu pekerja dan mandor. Maka untuk tukang kayu, tukang batu, tukang besi, dan tukang yang lain itu tidak ada. Artinya untuk pembersihan 1 meter persegi lapangan dan daruratan ini hanya ada pekerja dan mandor. Nah, kita masukkan yang mandor. Sama dengan ASP, volumenya dimasukkan. Langsung enter. Nah, begitu seterusnya sampai tahap akhir. Saya contohkan satu lagi untuk yang pekerjaan boplang. Kita buka ASP-nya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada 4 tenaga. Nah, nanti kalian bisa gunakan fitur warna seperti ini untuk menandai volume mana-mana saja yang sudah dimasukkan ke dalam rekap. Ini saya tidak berikan warna dulu. Ya, jadi untuk pekerja, sini kita masukkan sama dengan, terus kita ke HSP, kita masukkan ke pekerjanya, lalu tab. Terus yang kedua ada tukang kayu. Nah, di sini pekerjanya kita berikan tanda warna beda dulu, bisa dengan warna hijau. Artinya untuk tanda ini memudahkan kalian agar nanti ketika melaksanakan rekap akhir itu kemungkinan untuk selisih semakin kecil. Ini kita jangan beli warna dulu. Terus yang kedua ada tukang kayu. Kita masukkan ke rekap tukangnya. Bisa disama dengan HSP tukang kayu. Ini kita
Terus yang selanjutnya ada kepala tukang. Ini jangan lupa dikasih tanda warna biar nanti tidak bingung di akhir. Terus yang selanjutnya ada kepala tukang. Nah, di sini kepala tukang sama dengan AHSP kepala tukang. Enter. Terus yang terakhir ada mandor sama dengan AHSP mandor. Nah, begitu seterusnya sampai sub pekerjaan yang terakhir. Karena di sub pekerjaan yang pertama ini ada dua pekerjaan, yaitu pembersihan 1 meter persegi lapangan dan boplang. Ini kita rekap dulu, nanti harapannya dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Nanti ketika sub total satu itu diperoleh dari RAB yang pertama. Nah, ini namanya subtotal satu. Artinya harus ketemu 4.124.742.000. Nah, itu untuk jumlah sub satu. Nah, nanti ketika kalian subtotal satu sudah selisih nol, kalian bisa melanjutkan ke subtotal 2. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika per sub itu sudah tidak ada selisih, nanti pasti di bawah sebelah sini tidak akan ada selisih. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada bahan. Nah, nanti untuk rekap bahan itu sama. Kita rekap bahan yang sekiranya mempunyai karakteristik sejenis. Contoh pertama itu ada batu belah. Terus yang kedua ada kerikil, yang ketiga ada kerikil lagi. Ini kan secara karakteristik termasuk ke bahan tambang. Nah, ini artinya dikelompokkan menjadi satu agar nanti mempermudah kalian dalam melakukan rekap akhir. Terus setelah itu bahan tambang lagi ada pasir uruk, pasir pasang, pasir beton, itu bahan tambangnya. Nah, setelah itu baru perekat. Perekat itu ada semen. Nah, ini juga ada semen untuk keramik. Dan nanti satu lagi ada lem. Nah, lem kebetulan ini dimasukkan ke subbab yang bagian pekerjaan kayu agar tidak bingung. Nah, setelah itu ada pekerjaan pasangan. Nah, pekerjaan pasangan itu ada membutuhkan bahan berupa bata merah dan keramik. Nah, itu cara pengelompokannya. Oke, selanjutnya kita rekap bahan. Nah, rekap bahan di sini untuk yang pertama, untuk membersihkan lapangan dan perataan itu tidak ada bahan. Artinya hanya ada pekerja saja. Terus yang pekerjaan yang kedua, itu ada pengukuran pemasangan boplang. Itu ada bahan berupa kayu 5/7 x 4 meter, kayu kruing, paku biasa, dan kayu papan. Itu bahan yang kedua. Kita rekap dulu. Bahan. Nah, ini. Nah, dalam merekap, kalian bisa gunakan fitur Find. Contoh, bisa klik di bagian Find and Select. Find. Ini bisa dikopikan seperti ini. Ctrl C, Find All. Ini kita pastekan dulu, baru di Find All. Nah, nanti ketika kalian klik,
pasti akan tertuju langsung ke sini. Nah, kita contohkan untuk yang beberapa material yang terdapat banyak pekerjaan. Contohnya bisa gunakan semen. Nah, ini portland semen kita copy, kita pastekan di sini, terus find all. Nah, ini biasanya beda. Harusnya ini nggak pakai T, tapi yang ini pakai T, maka ketemunya hanya satu. Kalau ini portland semen kayak gini, kita find all, nanti pasti akan ketemu semuanya. Nah, ini ada banyak pekerjaan yang membutuhkan portland semen. Di sini bisa dilihat terdapat 20 sel atau 20 data. Nanti bisa kalian rekap satu-satu. Ini satu, ini bisa diklik ke sini. Nah, ini, terus ini juga bisa diklik. Begitu seterusnya sampai rekap terakhir. Nah, ini ada 20 sel. Maka di pekerjaan semen, ini harus ada 20 sel atau 20 pekerjaan. Itu cara merekap atau menemukan bahan agar bisa dijadikan satu atau mempermudah atau mempercepat kalian dalam membuat rekap. Nah, begitu halnya kita kembali lagi ke pekerjaan Boplang dulu. Nah, ini pekerjaan Boplang ini ada kayu, paku, dan kayu papan. Nah, kita cari dulu yang kayu 5/7. Seperti kayak tadi, Ctrl C, kita find, kita Ctrl V, find all. Nah, ternyata di sini hanya ada satu buktinya untuk bahan kayu 5/7 kali 4 meter kayu kering ini hanya ada satu bahan. Jadi langsung saja kita masukkan ke rekap bahan. Nah, di sini. Sama nanti untuk kode ini bisa langsung sama dengan HSP, kodenya di sini, terus ini sama dengan item pekerjaannya di sini. Bentar. Terus untuk bahannya ini juga bisa langsung disama dengan dari HSP-nya. Harapannya apa? Nanti ketika kalian sudah dilingkan dengan rumus, itu nanti akan apabila terjadi perubahan itu langsung otomatis sampai terakhir akan ikut berubah. Jadi nggak perlu cek satu-satu. Oke, di sini kayu crewing. Ini udah. Terus kita kembali lagi ke HSP, yaitu ada paku biasa. Kita Ctrl C, terus find lagi. Ctrl V. Nah, di sini bisa dilihat untuk paku sendiri ada 6 pekerjaan. Nah, kita masuk ke paku. Nah, di sini ada 8. Itu kemungkinan besar itu karena ada yang namanya hanya paku. Namun harganya sama, maka bisa dijadikan ke dalam satu jenis bahan. Nah, itu cara ngerekap bahan agar tidak terlewat.
Sama kayak tadi, untuk paku bisa digunakan. Nah, nanti untuk rekap, ketika kalian menemukan satu pekerjaan, contohnya ini kan paku, kita find all. Nah, ini paku. Sekalian kalian rekap untuk bahan paku. Jadi nanti tidak per satu pekerjaan, tapi untuk paku direkap sekalian. Kira-kira pekerjaan apa saja yang memerlukan paku. Nah, contoh ini ada pekerjaan pengukuran boplang, budgeting slope, kolom, dan lain-lain ini direkap sekalian sampai akhir. Nah, jumlahnya nanti disinkronkan. Di sini ditemukan 6, jadi nanti di sini 6 atau lebih sesuai dengan jumlah bahan yang harganya sama. Seperti itu. Jadi nanti misalkan ini untuk pekerjaan slope, nah kita masukkan dulu yang boplang. Nah, SP, boplang, paku. Ini kita masukkan terus enter. Jangan lupa untuk diberikan tanda. Ini untuk kayu crowing-nya kan tadi udah dimasukkan. Ini juga untuk kepala juga udah dimasukkan. Jadi kita berikan tanda hijau. Nah terus untuk yang kedua ini ada paku lagi di pekerjaan bagisting slope. Nah kita masukkan juga. Kodenya kita masukkan sama dengan ASP memasang bagisting slope. Nah ini kita masukkan paku. Nah, terus jangan lupa ketika kalian udah masukkan di bahan, ini artinya kan untuk pekerjaan bagisting untuk slope udah dimasukkan. Nah, itu di ASP-nya berikan tanda hijau seperti ini. Itu seterusnya sampai rekap yang ke-6. Ini misalkan udah dimasukkan semua, berarti ini juga dikasih tanda hijau. Terus yang ini juga diberikan tanda hijau. Begitu seterusnya sampai semua sub pekerjaan yang menggunakan bahan baku ini dimasukkan semua, lalu diberikan tanda warna. Nah, kita kembali lagi ke boplang. Terus pekerjaan boplang ini ada kayu papan 3/20 crewing. Kita hmm, find, kita copy dulu. Kita copy, terus kita find all. Nah, ini bisa dilihat di papan juga hanya ada satu pekerjaan. Maka kita bisa langsung dimasukkan di sini. Seperti ini. Terus jangan lupa diberikan tanda hijau. Nah, gitu seterusnya sampai semua reka bahan dimasukkan semua. Terus langkah selanjutnya kita buat rekap pekerjaan. Nah, ini yang sebelah kanan, ini kita buat dulu. Ini bisa dirumuskan yaitu dengan sama dengan terus volumenya pekerja berapa? Di sini kan 6,6 atau sel D3. Terus dikalikan dengan harga tukang. Berapa sih harga tukangnya? 110. Lalu kita enter. Setelah enter, lalu kita drag ke bawah. Maka nanti otomatis semua akan, oh, pekerja itu 95 ternyata. Salah. Pekerja 95. Kita ulang, ini kita drag sampai muncul tanda plus seperti ini. Kita drag sampai bawah. Deh.
Terus tukang kayu. Di sini kan tukang kayu nol. Tapi juga tetap harus dirumuskan. Nah, kemarin tukang kayu di ASP adalah 115. Kita sama dengan ini diklik terus dikalikan dengan 115. Kita drag lagi sampai bawah. Terus yang kedua ada, ketiga ada tukang batu. Tukang batu itu sama nanti sama dengan di sini kita cari tukang batunya berapa. Ini kan nol, tetap harus dikalikan. Kita kalikan dengan 110. Kita drag lagi sampai bawah. Nah, begitu seterusnya sampai akhir. Nah, ini yang membedakan adalah harga-harganya. Jadi disesuaikan saja nanti untuk kepala tukang itu upah hariannya adalah 120 dan mandor juga 120. Nanti caranya sama dengan pekerja. Kalau kepala tukang itu ngambilnya dari J3 atau di sini. Jadi antara harga dengan volume di sebelah kiri dan kanan ini harus sinkron atau sama. Nah, setelah itu pada kolom yang terakhir itu harga total. Itu bisa menggunakan rumus sum. Nah, ini caranya adalah sama dengan sum kurung buka, terus kita klik drag sampai pojok mandor. Kurung kurung tutup, enter, lalu di drag sampai bawah. Oke, gitu. Nah, terus pertanyaannya, itu kenapa kok warnanya beda-beda? Nah, ini artinya untuk sub satu itu kan ada dua pekerjaan, yaitu pembersihan eh, lapangan dan perataan. Itu saya berikan warna merah muda atau pink. Nah, ini jumlahnya adalah keduanya ini. Ini bisa gunakan rumus sum dua ini. Terus enter. Nah, ini jumlahnya untuk pekerja pada sub pertama ini jumlahnya adalah sekian 1.980. Nah, kita sinkronkan dengan AHSP. AHSP. Nah, ini kita sinkronkan. Kita sinkronkan. Sama dengan, ini kan pada pekerjaan persiapan, ini ada dua pekerjaan. Artinya pada sub satu ini ada dua pekerjaan, yaitu pembersihan lapangan dan boplang. Kita jumlahkan, yaitu jumlah tenaga sebelah sini dengan ini. Nah, kita sinkronkan apakah jumlah tenaga atau pekerja itu sama dengan rekap yang ada di pekerja. Ini kan 1.980.600. Nah, ini kita cek di pekerja. Nah, untuk mengecek kalian bisa dicek manual atau untuk memastikan bisa gunakan sama dengan ini dikurangkan dengan jumlah yang kalian jumlahkan tadi. Enter. Kalau di sini sudah strip, itu artinya tidak ada selisih. Artinya antara AHSP dengan rekap sudah sinkron. Nah, begitu. Terus selanjutnya kita buat untuk rekap akhirnya. Jadi
Ketika kalian sudah selesai memasukkan semua bahannya, contoh batu belah, kalian sudah buat, itu langsung kalian masukkan ke rekap akhir. Ini sama dengan bahan batu belah tab. Terus volumenya ini sama dengan bahan, volumenya di sini. Ini tab. Nah, satuannya apa? Meter kubik. Ini kalian bisa manual atau di linkkan kan untuk satuannya. Tapi untuk nama dan volume itu bisa dilingkan nanti apabila terjadi perubahan bisa langsung ganti semuanya. Terus untuk harga satuan kita cari di HSP-nya. Kita cari batu belah. Fine. Nah, ini bisa dilihat untuk batu belah itu harganya ada 295.625.000. Nah, di sini kalian juga bisa dilingkan. Nanti ketika ada perubahan harga, kalian cukup ganti satu bahan, itu nanti otomatis dari sini akan juga ikut tergantung. Nah, terus ini kita jumlahkan yaitu dengan mengalihkan volume dengan harga satuan. Enter. Oke, ini kita nolkan dulu. Kita hapus dulu agar nanti kalian paham. Nah, untuk mencari selisih tidaknya subtotal tersebut, kalian bisa gunakan cara seperti ini. Kita masukkan untuk pekerjanya dulu. Ini bisa digunakan sama dengan, terus kita masuk ke pekerja. Nah, ini kan tadi untuk pekerjaan satu atau subbab satu itu saya gunakan warna pink. Otomatis semua saya tandai warna pink untuk pekerjaan satu. Ini sama dengan terus diklik ini, enter. Nah, untuk material, nah material kan ada banyak nih. Tadi materialnya ada apa aja? Kita cek. Untuk bopelang itu ada kayu, paku, dan kayu papan. Kita cek di bahan. Nah, ini ada kayu, terus ada paku. Nah, pakunya ini juga saya berikan warna pink. Tujuannya apa? Agar nanti mudah saat merekap. Terus kayu, paku, sama kayu papan. Ini juga warna pink. Nah, ketika kalian membuat rekap ini, bisa digunakan untuk mengecek harganya sekalian. Oke, kita ulangi. Untuk kayu ini adalah sama dengan kita klik volumenya, terus dikalikan dengan backup akhir. Kayu. Kita cari kayu kruing, ini harganya adalah 2.340.000. Nah, ini hasilnya 1.179.360. Kita cross check dengan sini apakah sama. Nah, ini untuk samanya kalian bisa gunakan rumus ini.
Nah, ini kan bisa untuk mengecek apakah harganya sama atau tidak. Ini bisa digunakan sama dengan, terus ini dikurangkan dengan rekap akhir kayu sebelah sini. Terus di enter. Nah, kalau udah strip berarti artinya sama. Nah, tadi kan pada pekerjaan Boplang itu ada 3 pekerjaan dan sudah ditandai dengan warna pink ini. Terus kita jumlahkan ketiganya. Nah, di sini kita delete. Ini kita sama dengan, terus kita cari yang warna pink apa aja. Ini, terus ini, terus ini. Enter. Ini harganya adalah 1.769.166. Nah, oke, kita sinkronkan juga dengan yang ada di HSP. Nah, ini kan hanya ada satu. Ini di sini untuk bahan boplang itu 1.769. Nanti untuk pekerjaan kedua, misalkan ada beberapa bahan, itu juga harus dijumlah semua. Contoh, ini kan ada 2 pada sub pekerjaan 2. Oke, ini pekerjaan tanah, ini bahannya apa aja? Ada di pekerjaan pasir uruk, terus tambah ini yang samping, tambah batu belah ini. Sudah kita enter. Nah, artinya untuk pekerjaan sub 2 ini harga bahannya itu harus sejumlah 14.697.807 rupiah. Nah, karena ini pelang itu hanya ada satu, jadi nanti kita tinggal menjumlahkan harganya. Nah, ini sudah dijumlahkan, ini didapat hasil 1.769. Kita ke Boplang. Nah, ini harganya adalah 1.769. Karena ini hanya ada 2 pekerjaan, makanya ini hanya 2. Terus di rekap akhir, ini kita sama dengan, kita masuk ke bahan, enter. Nah, terus kita jumlahkan keduanya. Ini tambahkan dengan ini. Nah, ini jangan lupa untuk overhead-nya juga. Overhead adalah 10% dari jumlah total. Ini sama dengan ini dikali 10%. Enter. Nah, terus jumlahkan keduanya sama dengan ini tambahkan dengan ini. Enter. Terus kita cari subtotal satunya. Ini kita sama dengan, kita kembali ke RAB, ini diklik, enter. Terus ini kita kurangkan antara total dengan subtotal. Nah, ini tidak ada selisih atau strip. Artinya subtotal 1 sudah benar. Baru masuk ke step berikutnya, yaitu subtotal 2. Kita coba untuk subtotal 2 ya, untuk rekap bahan dan lain-lain itu nanti sama. Nah, nanti kalian bisa langsung kopikan ini aja. Nanti otomatis juga akan langsung nge-link. Nah, terus coba kita subtotal 2, yaitu pekerjaan tanah.
Nah, untuk pekerjanya kita tinggal masukkan dengan sama dengan, termasuk ke sheet pekerja. Nah, ini kan pekerjaan tanah ada beberapa pekerjaan nih. Ada pekerjaan galian sampai dengan pengurban tanah bawah lantai. Makanya dari 3 sampai 8 ini saya berikan tanda kuning. Terus sama-sama dengan klik ini, enter. Ini hasilnya adalah 8.472. Coba kita cek dulu apakah benar sih jumlah pada pekerja, jumlah total pekerja pada sub kedua itu 8.472. Kita cek di HSP. Ini sama dengan, ini kan kita jumlahkan yang tenaganya saja. Ini tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, dengan ini. Enter. Ini jumlahnya adalah 8.472. Dan di sini juga 8.472. Artinya antara rekap kalian dengan ASP sudah sinkron. Maka di rekap akhir ini juga 8.472. Itu artinya sinkron. Nah, terus selanjutnya untuk bahan juga direkap. Nanti ya ini juga sama nanti hasilnya. Sama dengan, nah ini kan pada pekerjaan ini nggak ada bahan, berarti langsung kita cari yang ada bahannya saja. Nah, ini pasir huruf, ini tambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini, enter. Nah, ini jumlah bahan pada sub pekerjaan 2 harus 14.697. Nah, kita lihat pekerjaannya apa aja. Itu ada pasir uruk. Kita masuk ke pasir uruk. Pasir uruk. Nah, ini pasir uruk. Kebetulan ini keduanya kan digunakan. Jadi langsung dijumlahkan saja terus diberikan tanda warna kuning sama dengan pekerja ini. Terus yang kedua ada batu belah. Ini kan pasir urutnya tadi sudah dijumlahkan juga 740 yang bagian ini. Terus batu belah. Nah, ini batu belah juga sama keduanya digunakan. Ini untuk jumlahnya nanti diberikan tanda kuning juga. Terus kembali lagi ke pondasi. Nah, pondasi juga sama, nanti ada batu belah, ada semen, dan juga pasir pasang. Nah, ini untuk pondasinya udah juga, ini 5 juta, tadi sudah dijumlahkan. Terus pasir pasang. Nah, pasir pasang, ini kan ada beberapa pekerjaan. Nah, sedangkan kita rekapnya hanya butuh di subbab 2. Artinya hanya ada pekerjaan pemasangan pondasi, maka yang di kuning hanya pekerjaan pondasi sebelah sini. Nah, ini diperoleh dari mana? Sama dengan volume dikalikan dengan harga di rekap akhir. Pasir pasang 284. Nah, ini. Terus yang terakhir ada semen. Portland semen. Nah, ini juga sama, ini yang digunakan hanya fondasinya saja karena kita ingin mencari pada subbab 2-nya. Oke, karena sudah digunakan semua, kita jumlahkan ketiganya. Sama dengan ini ditambahkan dengan, kita cari lagi warna kuning. Masuk.
Ini tambahkan dengan ini. Terus ditambahkan dengan ini. 14.697 di ASP tadi totalnya adalah 14.697. Artinya untuk bahan sudah sinkron atau sama. Lalu kita masukkan ini sama dengan bahan 14 juta. Ini kita jumlahkan. Bisa menggunakan sum atau dijumlahkan manual. Kalau saya enak menggunakan sum. Terus overhead seperti kayak tadi yaitu 10% dari harga jumlah total. Ini kita totalkan. Nah, kita masuk ke RAB lagi untuk mencari subtotal kedua. RAB ini subtotal keduanya adalah 25.487.313. Ini kita kurangkan. Nah, selisihnya 0. Begitu seterusnya sampai rekap terakhir. Jika kalian mengikuti langkah-langkahnya, nanti otomatis akan selisih di bawah ini saya pastikan 0. Kalau kalian mengikuti sampai langkah terakhir. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan RAP. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.